Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 180601449, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Ada 8 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada globalisasi perekonomian sebagai pengantar. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri. Globalisasi dalam proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalkan badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama seperti bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat interaksi ekonomi dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyiratkan bisnis yang menarik, pertumbuhan dan pengetahuan dan inovasi yang cepat, dan transfer pengetahuan di negara berkembang yang mendorong pertumbuhan dan pengetahuan di negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, atau prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain sehingga enggan untuk saling berperang. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah yang pengaruhnya jauh lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi emang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk membangun perekonomian berbasis luas dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara-negara lain. Globalisasi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui perdagangan dan keuangan nasional. Dampak negatif globalisasi juga jauh lebih besar di negara-negara miskin karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut memajang atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Meluasnya kekhawatiran akan globalisasi didasarkan atas fakta bahwa gelombang globalisasi sebelumnya yang berkaitan dengan era kolonial berdampak sangat tidak merata. Wilayah terpengaruh paling buruk seperti Afrika hingga saat ini masih tertatih-tatih. Sebuah klaim mengatakan kali ini segalanya berbeda. Harus menunjukkan bukti bahwa saat ini terdapat aturan main dan efektif di perdagangan internasional, investasi, keuangan, dan bantuan bagi kalangan miskin atau tidak. Aturan-aturan ini secara perlahan mulai diterapkan. Proses formal liberalisasi perdagangan sejauh ini merupakan kunci terhadap dorongan globalisasi. Kita akan melihat bahwa ada serangkaian peraturan negosiasi perdagangan yang melalui General Agreement on Tariff Rate atau GATT, peraturan umum dan tarif dalam perdagangan, yaitu dimulai pada tahun 1948, yang ini menjadi cikal bakal terdirinya WTO pada tahun 1955. Aturan perdagangan yang dinegosiasi oleh WTO adalah contoh paling pencipta aturan main, namun sejauh ini aturan-aturan ini belum menyeimbang. Kesepakatan internasional dibutuhkan untuk memberikan peluang pembukaan pasar negara maju yang lebih tulus dan terbuka penuh terhadap ekspor oleh negara miskin. Dikatakan juga bahwa di antara kemungkinan hasil terburuk sebuah negara miskin adalah tersentuhnya negara itu dari pengaruh globalisasi ini. Situasi ini tercermin di negara Afrika Sub-Sahara meski sejumlah negara telah memetik manfaat dari buminya pasir komoditas belakangan ini. Namun terlepas dari pengaruh buruk gelombang globalisasi sebelumnya, kawasan beban hutang yang sangat besar atau sangat berat. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu perdagangan internasional, beberapa isu penting. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, persentase besar dari pendapatan moneter telah diperoleh dan penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer. Beberapa negara Afrika, antara lain Mali, Niger, Burkina Faso, dan Burundi masih menerima 8% atau kurang dari pendapatan ekspor karena dari sektor manufaktur. Tidak ada di antara negara-negara ini yang menerima pendapatan ekspor dari bahan bakar fosil lebih dari 3% pada tahun 2005. Bagi mayoritas negara berkembang, permintaan impor tersebut menjual ekspor sama pasca PD2. Hal ini mengakibatkan defisit kronis pada posisi neraca pembayaran mereka dibandingkan dengan negara lain. Jika defisit seperti ini terjadi pada pos transaksi berjalan, kelebihan pembayaran impor terhadap penerimaan transaksi berjalan. Kelebihan dikompensasi dalam neraca pembayaran dengan surplus pada pos transaksi modal
kelebihan dari penerimaan dana pinjaman dan investasi negara dan swasta asing terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman investasi terdahulu. Beban utang dari pelunasan investasi dari negara swasta asing terhadap pembayaran pokok pinjaman internasional terdahulu seringkali menjadi semakin besar di sejumlah negara berkembang. Defisit parah pada pos transaksi berjalan dan modal telah mengakibatkan merosotnya cadangan moneter internasional, mata uang tidak stabil, serta pembayaran pertumbuhan ekonomi. Setiap negara harus menilai situasi terkini dan prospek masing-masing secara realistis di komunitas dunia terkait dengan tujuan pembangunan spesifik. Hanya dengan kesadaran seperti itulah mereka akan menentukan cara untuk merancang strategi perdagangan yang terbaik. Meskipun partisipasi di perekonomian dunia tidak terhindarkan, masih ada ruang bagi pilihan kebijakan mengenai partisipasi, jenis apa yang harus didorong, dan jenis strategi kebijakan apa yang harus dikejar. Di sini juga ada beberapa poin dalam materi ini. Yang pertama, 5 pernyataan dasar mengenai perdagangan pembangunan nasional. Pertanyaan dasar dalam perdagangan dan pembangunan nasional. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi? Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan sebagai mesin pertumbuhan dalam hal aspirasi pembangunan kontemporer. Yang kedua, bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau tidak pemerataan? Saling lingkup internasional dan domestik. Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian distribusi dan siap memetik manfaatnya. Yang ketiga, dalam kondisi apa perdagangan membantu negara mencapai tujuan pembangunan. Yang keempat, apakah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukan atau produk dan apa saja yang dijualnya. Yang kelima, mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian properti, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi ke keluar atau perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan budaya manusia yang lebih luas atau sebagainya, atau yang berorientasi ke dalam proteksi demi mencapai kemandirian atau paduan keduanya. Misalnya, dalam bentuk kerja sama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategi, apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi perdagangan dan pembangunan ini? Jelas, jawaban atau saran bagi kelima pertanyaan tersebut tidak akan seragam dalam berbagai perekonomian di negara berkembang. Perdagangan bebas atau free trade memiliki banyak sisi positif, diantaranya adalah peningkatan efisien ekonomi, statistik secara keseluruhan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Namun, sama pula konsepnya dengan konsep pasar bebas dan persaingan sempurna. Perdagangan yang bebas yang murni hanya ada di teori keseimbangan kenyataan di negara berkembang. Dewasa ini berjalan dalam dunia perdagangan internasional real yang tidak sempurna dan tidak adil. Melihat analisis mendalam mengenai krisis utang dan menelaah beragam kebijakan perdagangan yang akan dipilih dan diterapkan oleh pemerintah negara berkembang di dalam konteks yang lebih luas dan perdebatan yang masih berlanjut mengenai manfaat relatif dan promosi ekspor versus substitution impor. Yang kedua, ada arti penting ekspor dan impor. Sebagian besar pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tinggi harga relatif jasa non perdagangan negara maju ketimbang negara berkembang. Namun, demikian hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang lebih menguntungkan pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Terlebih lagi, secara umum, ekspor negara berkembang kurang terdiversifikasikan ketimbang negara maju. Sementara total ekspor dan pangsa produk manufaktur dalam ekspor barang terus mengalami peningkatan di banyak negara berkembang, dan beberapa eksportir baru, utama seperti Cina, mulai bermunculan. Penting untuk melihat peningkatan tersebut dari sudut pandang tertentu. Sejumlah kecil negara distribusi masih mendominasikan ekspor negara-negara berkembang. Sebagai contoh, di tahun 2008, ekspor Korea Selatan saja melebihi total gabungan ekspor seluruh negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Yang C, ada elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Presentasi kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh importir kebanyakan oleh negara berkembang akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada presentasi kenaikan GNI. Sebagai contoh, diperkirakan 1% pendapatan negara maju akan meningkat permintaan impor bahan pangan sebesar 0,6% dan bahan baku pertanian seperti karet dan minyak sayur sebesar 0,5%, namun akan meningkat impor bahan manufaktur sebesar 1,9%. Konsekuensinya, ketika pendapatan meningkat di negara kaya, permintaan mereka terhadap barang
pangan, produk pangan, dan bahan baku di negara berkembang meningkat secara lambat. Sedangkan permintaan atas produk manufaktur itu meningkatkan relatif cepat. Hasil neto dari rendahnya elastisitas permintaan terhadap pendapatan ini adalah kecenderungan terus-menerusnya harga relatif dari produk primer dari waktu ke waktu. Selain itu, karena elastisitas negara harga terhadap permintaan dan penawaran, komoditas juga cenderung rendah. Setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam bergejolak dan mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tidak terduga. Selanjutnya, yang D ada nilai tukar perdagangan dan hipotesis Fabrich-Singer. Teori utama mengenai penurunan nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Fabrich-Singer, mengambil nama dua ekonom pembangunan yang mengeksploitasi dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara-negara berkembang pada tahun 1950-an. Karena teori tersebut dan tren nilai tukar perdagangan inilah, negara-negara berkembang berupaya keras mendefinisikan ekspornya menjadi barang manufaktur selama beberapa dewasa terakhir. Setelah pemulaan yang lambat dan membutuhkan banyak biaya, usaha ini berhasil membuat pergeseran yang dramatis dalam komposisi ekspor negara-negara berkembang, terutama di negara-negara berpendapatan rendah. Alf Mazes menemukan bahwa nilai tukar perdagangan barang manufaktur bagi negara-negara berkembang, penurunan terhadap Amerika Serikat telah menurun selama periode 1981 sampai 1977. Negara-negara berkembang untuk berfokus pada ekspor produk primer mereka yang padat karya dan padat lahan. Mekanisme di mana manfaat perdagangan disalurkan antar negara dalam pendekatan anugerah faktor serupa dengan pendekatan biaya tenaga klasik. Akan tetapi, dalam pendekatan anugerah faktor ini dengan kemungkinan kombinasi berbagai faktor untuk memproduksi beragam kemungkinan kombinasi berbagai faktor untuk produksi berbagai komoditas. Negara-negara diasumsikan awalnya berpotensi yang semakin meningkat kurva batas kemungkinan produksi yang ditentukan oleh kondisi permintaan domestik. Kesimpulan dari model perdagangan bebas neoklasik adalah bahwa semua negara akan diuntungkan dari perdagangan dan output dunia meningkat, namun terdapat beberapa tambahan kesimpulan. Selain dua kesimpulan dasar tadi, terdapat beberapa kesimpulan dasar. Yang pertama, sehubung dengan meningkatnya biaya oportunitas dengan intensitas faktor produksi yang berbeda, spesialisasi menentukan tidak terjadi seperti halnya dalam model keuntungan komparatif klasik. Dengan teknologi produksi yang identik di seluruh dunia, menyatakan rasio harga produk domestik dengan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung akan menghasilkan penyataan harga faktor di mana negara-negara melakukan perdagangan. Teori anugerah faktor memprediksikan bahwa pengembalian ekonomi bagi pemilik sumber daya yang berlimpah akan meningkatkan dibanding dengan pemilikan sumber daya langka saat faktor produksi berlimpah digunakan secara intensif negara berkembang. Hal ini umumnya memberikan arti meningkatkan bagian pendapatan nasional bagi tenaga kerja. Yang keempat, dengan memungkinkan suatu negara untuk bergerak di luar batas kemungkinan produksinya dan mengamankan modal setara barang konsumsi dunia, perdagangan dapat diasumsikan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, poin C, teori perdagangan dan pembangunan argumen-argumen tradisional. Dari pertanyaan 5 yang di atas tadi, di sini kita dapat merangkum jawaban teoritis atas kelima pertanyaannya mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama, jawabannya, perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatnya output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang lengkap dan pasar dunia yang tanpa negara-negara miskin dan tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, perdagangan mendorong keserataan internasional dan domestik dengan cara menyatakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berkembang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan sumber negara efisien. Yang ketiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberi manfaat bagi sektor ekonomi, di mana negara individu keunggulan komparatif bagi dalam hal efisien, tenaga kerja, atau anugerah faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis. Dalam dunia yang keempat, dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional menentukan seberapa banyak suatu negara melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasional. Setidaknya, negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan kooperatif dan tidak menggunakan mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Yang kelima,
Terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Kita masuk poin ketiga, yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia, seperti transaksi barter, pertukaran barang dengan barang. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara hal sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu hal yang lain. Sini juga akan ada beberapa poin penting, seperti yang pertama, keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah suatu produksi atau komoditas pada biaya atau peluang oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keuntungan komparatif yang sama telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antar negara. Prinsip keunggulan komparatif menegaskan bahwa suatu negara harus dalam kondisi persaingan akan berspesialisasi bahwa mengekspor produk-produk yang menghasilkan persaingan, berspesialisasi dalam mengekspor produk-produk yang dihasilkan pada biaya relatif sangat rendah. Yang ke B, ada anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional dan model neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor yaitu model perdagangan neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya dan faktor produksinya yang melimpah, namun berbeda dengan model tenaga kerja klasik, di mana perdagangan muncul karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap tetapi beragam bagi beragam komunitas di berbagai negara. Model anugerah faktor neoklasik tidak mengasumsikan adanya perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja relatif dengan menyatakan bahwa seluruh negara memiliki akses terhadap potensi teknologi yang sama di seluruh komunitas. Kesimpulan, teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok. Yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam promosi relatif berbeda. Yang kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Selanjutnya, teori anugerah faktor mengemukakan bahwa negara yang kaya modal akan cenderung berspesialisasi pada produk seperti mobil, pesawat terbang, peralatan komunikasi yang canggih, serta komputer yang menggunakan modal secara intensif dalam teknologi produksi mereka. Teori ini yang memainkan peran penting dalam literatur dan kebijakan perdagangan dan pembangunan awal. Mendorong negara-negara berkembang untuk berfokus pada ekspor produk primer mereka yang padat karya dan padat lahan. Mekanisme di mana manfaat perdagangan disalurkan antar negara dalam pendekatan anugerah faktor serupa dengan pendekatan biaya tenaga klasik. Akan tetapi, dalam perdebatan anugerah faktor ini dengan kemungkinan kombinasi berbagai faktor untuk memproduksi beragam kemungkinan kombinasi berbagai faktor untuk produksi berbagai komoditas. Negara-negara diasumsikan awalnya berpotensi yang semakin meningkat kurva batas kemungkinan produksi yang ditentukan oleh kondisi permintaan domestik. Kesimpulan dari model perdagangan bebas neoklasik adalah bahwa semua negara akan diuntungkan dari perdagangan dan output dunia meningkat, namun terdapat beberapa tambahan kesimpulan. Selain dua kesimpulan dasar tadi, terdapat beberapa kesimpulan dasar. Yang pertama, sehubung dengan meningkatnya biaya oportunitas dengan intensitas faktor produksi yang berbeda, spesialisasi menyatukan tidak terjadi seperti halnya dalam model keuntungan komparatif klasik. Dengan teknologi produksi yang identik di seluruh dunia, menyatakan rasio harga produk domestik dengan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung akan menghasilkan penyerataan harga faktor di mana negara-negara melakukan perdagangan. Teori anugerah faktor memprediksikan bahwa pengembalian ekonomi bagi pemilik sumber daya yang berlimpah akan meningkatkan dibanding dengan pemilikan sumber daya langka saat faktor produksi berlimpah digunakan secara intensif negara berkembang. Hal ini umumnya memberikan arti meningkatkan bagian pendapatan nasional bagi tenaga kerja. Yang keempat, dengan memungkinkan suatu negara untuk bergerak di luar batas kemungkinan produksinya dan mengamankan modal setara barang konsumsi dunia, perdagangan dapat diasumsikan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, poin C, teori perdagangan dan pembangunan argumen-argumen tradisional. Dari pertanyaan 5 yang di atas tadi, di sini kita dapat merangkum jawaban teoritis atas kelima pertanyaannya mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama, jawabannya, perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatnya output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tanpa negara-negara miskin dan tidak akan mampu mengalami pertumbuhan.
Selanjutnya, perdagangan mendorong keserakahan internasional dan domestik dengan cara menyatakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berkembang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan sumber negara efisien. Yang ketiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberi manfaat bagi sektor ekonomi, di mana negara individu keunggulan komparatif bagi dalam hal efisien, tenaga kerja, atau negara faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional menentukan seberapa banyak suatu negara melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasional. Setidaknya, negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan kooperatif dan tidak menggunakan mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Yang kelima, terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Kita masuk poin keempat, yaitu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Terdapat 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati. Yang pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas serta diberdayakan sepenuhnya. Yang kedua, secara teknologi produksi yang bersifat tetap, model klasik atau serupa, dan tersedia secara bebas bagi semua negara. Yang ketiga, di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan yang sempurna. Yang keempat, pemerintah nasional tidak memainkan dan hubungan ekonomi internasional. Yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara. Yang keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Di sini ada juga beberapa poin penting. Yang pertama, ada sumber daya tetap, lapangan pekerjaan penuh, serta imunitas internasional dari modal dan tenaga terampil. Pertumbuhan sumber daya yang perdagangan, model utama selatan, dan perdagangan yang ketimpang, asumsi awalnya mengenai sifat statistis pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap, didayagunakan secara penuh dan secara internasional, tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun. Oleh karena itu, anugerah faktor relatif dan biaya komparatif tidaklah bersifat tetap, melainkan selalu berubah pada negara-negara yang kaya. Akibat warisan sejarah itu relatif diberkati dengan sumber daya vital seperti modal, kemampuan wirausaha, tenaga kerja terampil. Sedangkan negara-negara berkembang dikaruniai dengan persediaan tenaga kerja tidak terampil berlimpah. Perdagangan utara selatan ini terutama berfokus pada hubungan dagang antara negara kaya dan negara miskin, sedangkan model tradisional dianggap berlaku bagi seluruh negara. Yang kedua, ada pengangguran sumber daya yang kurang optimal serta teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Kesimpulannya dapat ditarik dari pengakuan akan pengangguran yang terbesar luas di dunia ketiga. Pertama, sumber daya manusia dimanfaatkan kurang optimal, menciptakan peluang untuk mengembangkan kapasitas produktif dan GNI dengan sedikit atau tanpa biaya real, dengan memproduksi produk pasar untuk pasar ekspor yang tidak dibutuhkan secara lokal. Hal ini dikenal sebagai teori Van for surplus. Menurut teori ini, pembukaan pasar internasional bagi masyarakat agraris terpencil akan menciptakan peluang, tetapi tidak untuk mengalokasikan sumber daya yang telah didayagunakan secara penuh seperti dalam model tradisional, melainkan untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya kurang optimal digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar untuk ekspor luar negeri. Poin yang ketiga, ada teknologi yang bersifat tetap dan tersedia bebas serta kedaulatan konsumen. Perubahan teknologi sangat mempengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contohnya adalah pengembangan produk substitusi sintesis bagi banyak produk primer tradisional. Substitusi sintesis merupakan komoditas yang diproduksi secara artifisial tetap dapat menggantikan komoditas alami, misalnya karet, kartun, wool, karpet, dan petroleum buatan. Namun di sisi lain, ketersediaan dunia atas teknologi baru yang dikembangkan di Barat telah memberikan peluang bagi banyak negara industri baru dengan mengikuti siklus produk yang merupakan dalam perdagangan internasional. Penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks, asumsinya dari selera dan preferensi konsumen dunia yang bersifat tetap yang menentukan pola produksi terhadap produksi individual yang responsif.
Selanjutnya, mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna ini, dan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan internasional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonomi terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh harga pasar dunia. Oleh sebab itu, proses menyesuaikan internal dan realokasi sumber daya yang diperlukan untuk mengkapitalisasi perubahan kondisi ekonomi dunia lebih sulit dilaksanakan oleh negara berkembang yang kurang terdiferensiasi ketimbang oleh negara-negara kaya di belahan bumi utara. Terlebih lagi, dengan mengasumsikan adanya skala hasilan tetap atau semakin menurunnya biaya produksi tetap atau tingkat output bertambah, teori perdagangan yang bertumpu pada biaya tenaga kerja dan anugerah faktor telah mengabaikan salah satu fenomena terpenting dalam hubungan ekonomi internasional. Hal ini adalah semakin lebarnya ketimpangan pendapatan yang tersebar luas sebagian akibat dari skala hasil dan semakin meningkat. Dengan demikian menurunnya biaya produksi, dan hal ini pada gilirannya akan memperlebar jurang ketimpang pendapatan yang sejak awal sudah lebar antara dengan negara maju dengan negara berkembang. Selain itu, kendali pasar monopolistik, situasi di mana output suatu industri dikendalikan oleh satu produsen tunggal atau oleh sekelompok produsen yang membuat keputusan bersama. Berbagai komoditas yang diperdagangkan secara internasional beserta diferensiasi produk yang semakin luas. Perdagangan antar industri dan ekonomi eksternal dari produksi menyeratkan bahwa sejumlah perusahaan besar mampu mengatur harga dan pasokan dunia akan ketimpang pribadi mereka. Kita masuk ke poin kelima, yaitu strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Atas latar belakang ini, kita dapat mengamati isu promosi ekspor berorientasi ke versus substitusi impor berorientasi ke dalam secara lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategori berikut. Yang pertama, ada kebijakan berorientasi ke luar untuk produk primer mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder mendorong ekspor produk barang manufaktur. Yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer kemandirian pertanian. Yang keempat, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Di sini juga ada beberapa poin penting. Yang pertama, promo ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Keberhasilan promosi ekspor produk primer negara-negara berkembang dan demi manfaat bagi kalangan miskin tidak dapat terjadi kecuali jika terjadi negosiasi struktur sosial dan ekonomi pedesaan untuk meningkatkan total produktivitas pertanian dan mendistribusikan manfaat secara tidak merata. Berdasarkan struktur permintaan dunia atas produk primer, ancaman kelangkaan pangan lokal dan dengan demikian keinginan importir potensial untuk berfokus pada kemandirian pertanian tidak terhindarkan, mengembangkan produk substitusi sintesis secara lebih jauh dan minimnya kemungkinan negara maju untuk menurunkan potensi pertanian mereka. Yang kedua, ada perluasan ekspor untuk manufaktur. Keberhasilan ekspor pada beberapa dewasanya terakhir ini, terutama di negara-negara manca Asia, telah memberikan dorongan bagi argumen pendukung pasar bahwa pertumbuhan ekonomi paling baik dilandasi oleh kekuatan pasar, kebebasan usaha, dan ekonomi terbuka, sembari minimnya intervensi pemerintah. Persoalan permintaan bagi perluasan ekspor dalam beragam jenis produk manufaktur. Meskipun berbeda dalam negara berkembang, masa depan ekspor yang penuh ketidakpastian sebaiknya tidak menjadi penyebab pemangkasan ekspansi sektor manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Masih banyak ruang bagi pedagang asing menguntungkan dalam produk manufaktur antar negara berkembang dalam konteks menuju integrasi ekonomi nasional mereka. Yang ketiga, ada substitusi impor berorientasi ke dalam tapi masih berorientasi ke luar. Substitusi impor mengharuskan adanya upaya untuk menggantikan komoditas diimpor. Biasanya produk konsumen manufaktur dengan sumber-sumber produksi dan pasukan domestik, hambatan tarif atau kota atas beberapa komoditas impor tertentu dan kemudian mencoba mendirikan industri lokal yang bisa memproduksi barang serupa. Argumen industri yang baru dikembangkan bahwa negara pembayaran akan mengalami perbaikan karena barang konsumen yang diimpor lebih sedikit. Proteksi tarif atas komoditas impor memang diperlukan dalam rangka memberikan produsen domestik yang masih berbiaya tinggi
cukup waktu untuk mempelajari seluk-beluk bisnis dan mencapai skala ekonomis dalam produksi dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampak tarif protektif ini merugikan konsumen, yang efeknya mensubsidi produsen domestik dan karyawannya melalui harga yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih rendah. Poin selanjutnya yaitu strategi industrialisasi IS dan akibatnya. Sebagian besar pengamat meyakini bahwa strategi industrialisasi substitusi impor sebagian besar kurang berhasil sehingga terdapat 5 akibat yang diinginkan. Yang pertama, karena merasa aman berada di balik tembok perlindungan tarif dan kabel tekanan persaingan luar. Yang kedua, penerimaan manfaat utama dari proses substitusi impor sering kali adanya perusahaan asing mampu berorientasi di dalam perlindungan tarif dan memetik manfaat pajak dan insentif investasi yang liberal. Yang ketiga, sebagian besar subsidi impor dimungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk menengah yang subsidi permintaan oleh perusahaan asing dan domestik. Yang keempat, strategi substitusi impor adalah dampaknya terhadap ekspor untuk primer tradisional. Yang kelima, mendorong pertumbuhan industri yang berkembang dan kemandirian industri dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam perekonomian keseluruhan sering menghambat industrialisasi itu sendiri. Ringkasannya, argumen standar proteksi tarif negara-negara berkembang memiliki 4 komponen. Yang pertama, cukai perdagangan adalah sumber pendapatan utama pemerintah di kebanyakan negara berkembang. Yang kedua, pembatasan impor mencerminkan respon yang jelas atau persoalan neraca pembayaran dan utang yang kronis. Yang ketiga, proteksi terhadap impor. Yang keempat, dengan menerapkan kebijakan pembatasan impor, negara-negara berkembang dengan mencapai penguasaan yang lebih besar atau nasib ekonomi mereka. Tadi selanjutnya yaitu nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga equilibrium ekonomi dan pertukaran falas, yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawaran tanpa adanya regulasi atau intervensi pemerintah. Pengendalian nilai tukar merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus mata uang domestik dan mencegah memburuknya neraca pembayaran. Kebijakan ini banyak digunakan di dunia ketiga, akan tetapi nilai mata uang yang terlalu tinggi mengurangi keuntungan bagi eksportir lokal dan bagi industri yang bersaing dengan barang impor yang tidak diproteksi oleh tarif atau kota fisik yang memberatkan. Oleh karena itu, mungkin dapat diiringi oleh devaluasi, yaitu penurunan nilai tukar resmi antara mata uang suatu negara dengan mata uang seluruh negara lainnya. Devaluasi berdampak langsung pada peningkatan harga barang impor dan mata uang domestik, sedangkan untuk dampak distribusional dari devaluasi dengan mengubah harga domestik dan mengembalikan dari barang yang dapat diperjualbelikan seperti ekspor impor, serta dengan menciptakan insentif bagi produksi barang ekspor. Materi selanjutnya yaitu optimisi dan pesimis perdagangan merangkum perdebatan yang sangat lama. Kalangan pesimis perdagangan cenderung berfokus pada 4 tema dasar. Yang pertama, terbatasnya pertumbuhan permintaan dunia atas ekspor produk primer. Yang kedua, penurunan sementara dalam nilai tukar perdagangan negara-negara penghasil produk primer. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme baru terhadap produk manufaktur dan produk olahan pertanian dari negara berkembang. Yang keempat, adanya kegagalan pasar yang mengaruhi kemampuan negara berkembang untuk beralih pada produk ekspor yang bernilai lebih tinggi. Sebab itu, pesimis perdagangan menyimpulkan bahwa peluang perdagangan terbatas dan merugikan negara berkembang atas 4 alasan. Yang pertama, lambannya pertumbuhan permintaan atas barang ekspor tradisional. Yang kedua, tanpa pembatas impor. Yang ketiga, negara berkembang memiliki keunggulan komparatif statis dalam produk primer. Yang keempat, pesimis perdagangan memandang liberalisasi perdagangan dalam WTO terbatas pada praktiknya. Argumentasi optimis perdagangan menghasilkan pertumbuhan ekspor dan ekonomi yang pesat karena perdagangan bebas memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama, mendorong persaingan, meningkatkan alokasi sumber daya dan skala ekonomi dalam bidang-bidang di mana negara berkembang memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, menghasilkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi, perbaikan produk, dan perubahan
proteksionis sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan semakin menurunnya biaya produksi. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima, menarik modal dan keahlian asing. Yang kelima, menghasilkan valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan pangan apabila sektor pertanian mengalami ketinggalan. Yang keenam, menghilangkan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh intervensi pemerintah. Yang ketujuh, mendorong akses yang lebih setara atas sumber daya langka yang perbaiki keseluruhan alokasi daya. Yang ke-8, memungkinkan negara berkembang untuk memetik penuh dari informasi yang didorong oleh WTO. Kita masuk ke poin ke-6, yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi pada awalnya merupakan suatu studi empiris tetapi telah berkembang menjadi sebuah teori untuk menjelaskan mengapa strategi intervensionis atau ekspor dapat mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki hasil pembangunan ketimbang pendekatan perdagangan bebas sementara. Teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasi dan penanggulangan kegagalan pasar yang ditemui dalam proses industrialisasi. Target ekspor sebagai salah satu mekanisme kebijakan pembangunan memiliki kelebihan karena mudah diamati. Kenyataan ini telah lama dipahami oleh otoritas fiskal negara berkembang yang telah mengenakan pajak ekspor karena begitu mudah diamati dan dengan demikian tidak mudah mengalami penghindaran pajak yang begitu marak terjadi di negara-negara berkembang. Dalam perekonomian dunia yang semakin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan standar pada insentif pasar bebas dalam beberapa hal lebih besar, tetapi dalam hal lain berkurang ketimbang sebelumnya. Kondisi dan strategi industrialisasi juga kini berada dibandingkan beberapa dawarsanya lalu. Dalam hal investor asing jauh lebih leluasa bergerak dan dapat berpindah dengan cepat ke tempat yang menawarkan upah atau biaya produksi lainnya yang murah. Kita masuk ke poin 7, yaitu perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, integrasi ekonomi, teori dan praktik. Perdagangan selatan-selatan hampir mencerminkan sepertiga dari seluruh ekspor negara-negara berkembang. Salah satu argumentasi mereka diusulkan tahun 2006 oleh M.J. Banerjee adalah sulit bagi importir dari sebagian besar negara maju karena adanya dampak realitasi. Sebagai negara pengekspor produk berkualitas tinggi, salah satu varian dan hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dahulu perdagangan yang lebih besar atau satu sama lain dan berdalih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Apabila tarif eksternal terhadap negara-negara luar berbeda antara negara anggota, sementara perdagangan internal tidak dikenai tarif apapun. Negara-negara ini dikatakan telah membentuk kawasan perdagangan bebas. Terakhir, suatu negara bersama memiliki seluruh sifat dari pergerakan bebas tenaga kerja dan modal di negara-negara mitra perdagangan. Teori tradisional mengenai integrasi ekonomi berfokus pada sumber daya statistis dan dampak relokasi produksi, tetapi alasan ekonomi yang lain mendalam bagi integrasi terhadap dari perekonomian berkembang adalah adanya dinamika jangka panjang. Integrasi memberikan peluang bagi negara-negara yang belum mapan dan juga negara yang ingin memetik keuntungan ekonomi dari adanya produksi skala besar melalui pasar yang lebih luas. Beberapa keunggulan khusus lain berbatas langsung dengan laut mungkin dianggap memiliki alokasi yang lebih aman untuk berinvestasi ketika mereka bergabung dalam kesepakatan dagang bersama. Sejumlah negara di mana setidaknya salah satu negara anggota memiliki akses ke laut. Beberapa pengamat meyakini bahwa integrasi ekonomi regional mengurangi peluang terjadinya perang atau konflik lain. Yang B, ada blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Blok perdagangan regional ini adalah blok demikian akan mencegah perekonomian dunia dan global perdagangan. Perimbangan lainnya terkait dengan integrasi dari negara-negara berkembang anggota blok perdagangan yang berada pada tahapan pembangunan yang berbeda. Anthony Venables berpendapat melalui penjelasan lebih lanjut dari teori perdagangan tradisional bahwa dalam suatu pabean tunggal, negara yang tingkat keunggulan berada di antara mitra dan negara-negara lain di dunia memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang negara keunggulan komparatif ekstrim akibat integrasi di antara negara-negara berpendapatan rendah.
cenderung mengakibatkan divergasi pendapatan negara anggota. Sedangkan kesepakatan antar negara berpendapat tinggi mengakibatkan konvergensi pendapatan. Prospek bagi kerja sama Selatan meskipun peluang untuk merangkul manfaat dari solidaritas antar negara berkembang telah membaik dalam beberapa aspek. Prospeknya masih belum jelas. Perdagangan ideologi yang dulu begitu tajam antara negara kini mulai melunak meskipun dalam beberapa kasus perbedaan ini telah beralih menjadi perbedaan keyakinan. Di sisi lain, dua dawarsa terakhir jurang kesenjangan miskin melebar di antara perdagangan negara berkembang dalam aspek tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita. Hal ini cenderung memperlebar kesenjangan prioritas dan ketimpangan mereka. Kita masuk ke teori ke-8, teori terakhir yaitu kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksional baru. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan kepentingan dari sudut pandang pandangan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama. Hambatan tarif non-tarif proteksional baru antara lain bea cukai, kuota, batas ekspor, sukarela, peraturan sanitasi yang dibuat-buat yang dikarenakan oleh negara-negara kaya pada komoditas ekspor negara-negara miskin menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara miskin atau berkembang. Kesepakatan putaran Uruguay pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif sebagai sektor. 3. Ketentuan utama dari sudut perdagangan negara berkembang. Yang pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata sebesar 40% dalam 5 kali. Yang kedua, perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap dilebarisasi. Yang ketiga, untuk tekstil dan pakaian jadi kota MVA yang sejak lama merugikan ekspor negara berkembang diakhiri pada tahun 2005 dengan mengurangi paling besar berlangsung saat penghujung periode kesepakatan tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau berlepotan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.